مشايخهم وقدس الله سره ونور ضريعهم وفاض علينا من بركاتهم ونفعنا بهم ويعلي درجتهم في الجنة ونفعنا بهم بعلوم في الدارين من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita setelah selesai pembacaan tawasul dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Waqiah dan tahlil dan ditutup dengan doa tahlil yang mana insyaallah semoga zikiran-zikiran Al-Quran yang kita bacakan semoga kelak memberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Semoga zikir yang kita bacakan menjadikan syifaul badan, syifaul qulub, menjadikan obat untuk badan maupun obat untuk hati. Yang pastinya kita memohon sama Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin. Amin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita berharap keberkahan dengan apa yang kita bacakan, juga sama-sama kita berharap dengan apa yang kita pelajari dan kita kaji. Karena kita niatkan dari rumahnya masing-masing menuju ke tempat ini selain untuk bersilaturahmi, mempererat tali ukhuwah Islamiyah, yang mana kita sama-sama untuk menuntut ilmu, yang mana kita niatkan dari rumahnya masing-masing pastinya dengan selalu mengucap Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita sama-sama memohon dengan mengucapkan Bismillah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita manusia yang tidak punya daya dan upaya dan tidak punya kekuatan kecuali atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap berjalan. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang disampaikan yaitu dari kitab Naushaiful Ibad bab ketiga, makalah yang ke-11 ya, Samaniyata Asyrata yang ke-12 ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan, kita bisa lebih baik lagi ke depannya ibadah kita maupun perilaku kita ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun perilaku kita terhadap sesama makhluk sesama manusia. Nah, di dalam kitab Naushaiful Ibad makalah yang ke-12 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu tsaniyata asyrata, makalah yang ke-12 an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hukum atau sebagian orang yang bijaksana, seorang yang alim, pastinya yang orang yang berilmu, ulama, ahli hukum, orang yang bijaksana, ittibail qulubi, yaitu dokternya hati. Bu, ya. Kita tahu dokter itu tugasnya untuk apa, Bu? Dokter ngobatin. Ya, ngobatin. Nah, dokter tugasnya buat ngobatin yang sakit. Kita ke rumah sakit atau kita ke puskesmas atau ke dokter berobat, ditanya, "Ibu keluhannya apa?" Saya pusing, Dok, atau lambung saya sakit, dikasihlah obat lambung. Ibu sakit perut, dikasih obat sakit perut. Sakit gigi, dikasih buat sakit gigi. Kalau ditanya ibu lagi ke dokter, ditanya ibu sakitnya apa? Gak tahu, Dok, saya lagi pusing, hati saya gelisah terus. Dokter bisa ngasih obat nggak? Obat yang ngasih dok, yang ngasih obat dalam hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, gitu kan ya. Yang mana kita
di sini di dalam kitab Nasoihul Ibad, nah di sini dikatakan ada 3 perkara yang akan menghilangkan kesusahan. Ya, ada 3 perkara yang akan menghilangkan kesusahan. Salah satu asya tufarrijul ghusasa, yaitu 3 perkara yang akan menghilangkan kesusahan. Nah, di sini maknanya adalah dalam kitab ini dikatakan ghusasa itu kesusahan yang diserupakan dengan sereden. Ibu tahu sereden? Enggak, sereden itu Jawa ya. Sereden itu kayak makan turun enggak. Sereten ya, sereten lah. Aku tuh mutok lah, murojaah sama bapaknya kan begitu. Ini jadi dalam artian apa ya? Sereten ya. Keseretan. Namanya sereten bilangnya tuh. Sereten itu jadi kayak makan itu kalau sudah melek, nah, melek kalau sudah melek, apa nih orang Jawa? Kalau ini seret, Indonesianya seret berarti sama ya. Ada juga yang ngaranin itu sereten. Itu ya itu tadi. Kayak makan ke bawah enggak, ke atas lagi enggak susah. Itu artinya apa? Ya bingung mau ngapain gitu kan ya. Nah, ini menghilangkan seperti itu. 3 yang dapat menghilangkan kesusahan. Ya, bidomil ghaini ay taksyiful umumi, yaitu membukakan dari segala kesedihan. Ibu ada yang sekarang sedang sedih? Ada yang lagi susah? Ada yang lagi galau? Ada gelisah? Gundah gulana? Itu mah lagi gegana. Apa bu gegana? Gelisah galau merana. Masya Allah. Jangan dikata anak muda doang bu, ibu-ibu juga kadang dilanda gegana, gelisah galau merana. Apalagi kalau udah pertengahan ke akhir bulan. Masya Allah, tabarakallah ya. Perlu nih bu, kita obat hati kita agar selalu diberikan lapang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah apa sih obat hati yang disampaikan oleh orang yang bijak, oleh ahli hukum, yaitu yang pertama adalah pastinya apa? Zikrullahi ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eling ka Allah. Dalam Al-Quran dikatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah bakal diberikan ketenangan hati. Ketika kita sedang kesel, sedang marah, sedang sedih, maka ucapkan apa? Astagfirullahaladzim. Baca istighfar yang banyak, la ilaha illallah. Nah, di sini dalam salahnya dikatakan bi ayyigotin, dengan apa aja itunya zikirnya kanat ka ayyaqula katsiran la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah tidak hanya sekedar dibaca, ya. Tanamkan ketika ingin dalam hati ketenangan, tidak hanya sekedar la ilaha gitu kan ya. Dalam hati itu la ilaha, la artinya tidak, la ilaha tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi, yang wajib kita sembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah dari rahim ibu kita, lahir ke alam dunia. Kita tidak tahu apa-apa, ya, tidak tahu Allah. Wallahu yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan manusia dari perut ibu masing-masing, yaitu la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa, ya. Sekarang kita udah tua, bukan udah dewasa, dia udah tua ya bu ya. Nah, kita istilahnya tinggal apa? Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak punya beban menjadi punya beban, yang tadinya tidak punya permasalahan jadi punya permasalahan. Maka kembalikan segala permasalahan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak zikir kepada Allah. Yakin ketika kita mungkin kok masih belum tenang aja nih, masih gelisah aja nih, berarti apa? Zikiran kita belum mantap. Ya, sambil istighfar, sambil duduk, sambil tarik nafas, sambil memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga diteruskan apa? Au bil munajati, atau dengan bermunajat. Apa itu bermunajat? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajatnya dengan apa? Dengan kalimat-kalimat yang baik. Asmaul husna di sini ka'ayyakula ya mugitha kulla malhufin, wahai zat Allah yang maha menolong kepada setiap yang tertimpa kesusahan. Nah, di situ terus nadahu, maka berdoalah kepada apa? Orang yang tertimpa kesusahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mujibakul muqarrin, dan yang Allah zat yang mengijabah dari segala kesulitan, da'ahu, maka berdoalah, pasti Allah akan mengabulkannya. Gitu ya Bu ya. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kok belum masih diijabah, itu tandanya Allah masih terus menguji kesabaran kita, dan apakah kita masih sabar dengan doa-doa kita atau kita malah berpaling. Ya, maka ketika doa kita belum diijabah, maka terus dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita manusia, iman kita kadang naik, kadang turun. Itulah iman manusia, yazidu wa yanqusu, kadang berkurang, kadang bertambah. Lagi di pengajian kita semangat kita bertambah, insya Allah. Pokoknya mah ya Allah, sholat pengen tepat waktu, sehari baca Quran pengen minimal 1 hari 1 juz, ya, one day one juz. Lalu semangat pasti bisa. Ya, sunahnya dilakuin, ini nyampe rumah teh melehoy deui gitu ya. Tuh insyaallah nyampe rumah sholat isya enggak dinanti-nanti langsung, soalnya sholat isya kalau dinanti-nanti teh sok ogah berat ya. Sholat isya nanti aja dah, karena waktunya panjang kan, dari isya istilah kata dari jam 7:30 bisa sampai jam 4 lewat gitu ya, baru azan masih bisa. Tapi andai kata tahu bahwa kemuliaan keunggulan dari sholat isya dan sholat subuh, yakin tidak ada seorang pun yang mau meninggalkan sholat isya dan sholat subuh, karena itu waktu yang kadang sholat subuh, dikala orang nikmatnya tidur, dia harus bangun untuk sholat isya, pikirannya panjang. Makanya kadang kita terlena dengan waktu yang panjang gitu kan ya, sampai itu tadi akhirnya kebablasan, ketiduran, akhirnya enggak sholat isya gitu ya. Sholat subuh kebablasan, ketiduran, bangun bukan ketiduran, udah tahu jam mata udah melek, tapi kok berat banget, tidur lagi, akhirnya kesiangan, bangun jam 6:30. Kira-kira ibu sholat dulu apa bebenah dulu? Bu yang di luar ibu, kalau kita kesiangan nih, bangun 6:30 Bu, kaget kita. Nah, tiba-tiba kita kita kan belum sholat subuh. Kira-kira ibu langsung bebenah apa sholat dulu? Sholat ada yang sholat dulu, ada yang bebenah dulu. Nah Bu, perlu kita ketahui Bu, kalau kita bangun, namanya bangun tidur kesiangan, misalkan kita udah tahu sih mulai baru jam 3:30 ini, tahu-tahu bablas kesiangan. Apalagi yang gak punya anak yang sekolah, suami berangkatnya misalkan jam 7 apa jam 8 baru jalan karena nyantai itu, 6:30 baru kebangun, astagfirullahaladzim, kesiangan. Allah, mana belum masak nasi, mana suami mau kerja, misalkan begitu. Nah, kita Bu? Sholat dulu. Yang cuman yang tadinya misalkan sholat subuhnya jadi usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbil qiblat, adaan lillahi ta'ala, adaannya diganti dengan qodaan. Ya Bu, diganti dengan qodaan. Dalam arti saya niat sholat subuh 2 rakaat, Bapak qodho fardu karena Allah. Tapi walaupun sholat kita sholat bisa diqodho, tapi jangan gampangin sholat, jangan ngentengin sholat mentang-mentang bisa diqodho, nanti aja lah sholatnya bisa diganti ini, nggak begitu kasusnya. Kalau memang
Apa kondisinya seperti tadi, dalam kondisi yang memang tidak sengaja. Tapi kalau sengaja ninggalin sholat, dosa besar. Bu ya, dosa besar. Jangan sampai ini ada ibu-ibu anak sama istrinya susah dibangunin, nyuruh anaknya suruh bangunin bapak kamu dilihat udah dilihat jam berapa, jam 8 ya suruh bangunin, itu kagak sholat subuh apa bagaimana? Gitu kan ya. Maka saling mengingatkan untuk sholat. Di antaranya itu adalah berarti apa? Ingat kepada Allah. Orang yang mau melakukan sholat adalah orang yang ingat kepada Allah. Allah tidak butuh disembah, tapi kita yang butuh nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu yang pertama, zikrullah ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi lantaran kita mendapatkan obat hati, diberikan ketenangan, dijauhkan dari kesedihan dan kesusahan. Yang kedua adalah waliqa'u auliyaihi, dan bertemu dengan kekasih-kekasihnya Allah. Bu, kekasih-kekasihnya Allah itu siapa? Kekasih-kekasihnya Allah adalah di sini apa? Minal ulama'i wassalihin, yaitu dari orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang soleh. Itu ya, bertemu melihat orang yang soleh, orang yang alim ya. Dengan melihatnya saja diberikan ketenangan. Ya, kita lihat para ulama-ulama yang benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyiarkan agamanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihatnya saja, jangankan melihat, mendengarnya saja hati sudah bergetar. Melihatnya saja bikin hati tenang. Kira-kira kita begitu nggak, Bu? Melihat misalkan apalagi yang ustaz yang memang benar-benar alim ya, ulama, seperti melihat banyaklah ya para guru-guru kita, ada yang memang sudah kita banyak kenal, ada Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat atau Buya Yahya atau banyak ustadz-ustadz yang lain, atau mungkin Pak Habib, walaupun banyak misalkan yang memang sekarang zamannya media sosial, kadang ada yang baik ada yang buruk. Kita jangan melihat yang buruknya, bahwa semua tidak seperti itu. Banyak orang-orang, banyak habaib, banyak para ulama yang perlu kita contoh, walaupun mungkin ada sebagian yang memang tidak mencerminkan dengan ilmunya, tapi kita lihat yang memang lurus, yang terus berjihad, berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Umar ya, Masya Allah, kalau lihat mukanya tuh adem gitu ya. Ustazah Halimah Al-Idrus, walaupun belum melihat mukanya, pernah ikut kajiannya pada rumah pas waktu di kota wisata, itu dari celah-celah kecil itu, Bu, itu memang kalau di dalamnya itu nikopnya dibuka ya, cuma nggak jelas, tapi dari kejauhan pun, apalagi dari dekat, itu hati sudah bergetar, apalagi dari dekat ya, dari dekat. Maka ketika kita melihat aulia Allah atau kekasih Allah, maka akan diberikan hati yang tenang, diberikan hati yang tentram hanya dengan melihat, apalagi sambil mendengarkan pelajarannya atau kajian yang bisa disampaikan. Itu merupakan obat hati. Maka kalau kita datang ke suatu kajian, ke suatu tempat, yaitu tadi hati kita harus bersih ya. Jangan ini mah karena diajakin padahal males banget dengar kajian Ustazah Anu teh, misalkan males banget dengar kajian Ustaz Anu tuh, padahal memang hatinya tidak senang oleh kepada yang menyampaikan ilmu. Karena al ilmu nurun, ilmu itu cahaya tidak akan masuk pada hati yang gelap ya. Maka kalau kita misalkan hati kita tidak baik, ya hanya sekedar kumpul-kumpul saja, ilmu yang didengar tidak bisa diamalkan, tidak bermanfaat, karena memang hatinya tidak baik gitu ya. Maka kita memohon sama Allah bukakan pintu hati kita, hidayah kita untuk senantiasa mau menerima kebaikan. Yang ketiganya yang akan menjadikan obat hati adalah wakalamul hukama, dan mendengarkan orang-orang yang bijak, mendengarkan ucapannya orang-orang yang bijak. Allazi yadullu, yaitu orang yang menunjukkan ala khairul
khairoyid dunya wal akhirah, kepada dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita datang ke suatu kajian, ke misalkan acara ke bulan Maulud atau bulan Rabiul Awal, banyak di sana sini kajian-kajian tentang sirah nabawi, tentang akhlak mentauladani akhlaknya Nabi, atau banyak nasihat-nasihat yang lainnya, suami untuk istri, istri untuk suami, orang tua untuk anak, anak untuk orang tua. Kita mendengarkan nasihat-nasihat dari para guru-guru, para ulama-ulama yang menyampaikan. Maka ketika mau mendengarkan kalam ulama wal hukama, maka insya Allah diberikan ketenangan hati. Maka cuman jangan aneh. Bakal kata Nabi, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal fuqaha'i wal ulama fayaqtaliyahumullahu bisalasin baliyah. Ada di kitab ini juga, ya, yang mana akan datang suatu zaman pada pada suatu zaman, pada suatu kaum yang mana mereka yafiruna minal ulama, yang mana dia kabur jauh dari para ulama, tidak mau mendengarkan ucapannya para ulama. Kadang disamaratakan, ya, seorang yang punya alim, yang punya gelar ustadz atau mungkin ustazah, tapi tidak mencerminkan kepribadiannya, akhlaknya, sehingga semuanya ngapain sih ngaji-ngaji, mending kayak kita. Ngapain pakai kerudung gede-gede, nyatanya akhlaknya juga jelek, gitu kan ya. Dan misalkan ngasih nasihat sana sini, tapi nyatanya juga ya sama kayak kita. Nah, manusia ini tidak ada yang sempurna. Semua manusia pasti dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, yang ketika kita dengar pelajaran atau kajian yang mana disampaikan, pastinya itu bersumber dari dari Nabi, ke para sahabat, ke para ulia, ke para tabi'in, dan sampai kepada guru-guru kita dan sampai kepada kita. Maka ketika kita menyalahkan satu terus disamaratakan dengan yang lainnya, itu senantiasa hati-hati. Hati kita mungkin sedang tidak baik-baik saja, karena banyak yang kalam atau ucapan dari para guru-guru yang kita harus dengar, yang kita harus amalkan. Karena itu tadi, jangan sampai ketika sudah hanya seorang yang alim atau ulama atau istilah kata hanya untuk membandingkan, atau nauzubillah sampai hanya untuk mengadu domba, kata ini begini, kata ini begini, apalagi sampai membenci ulama, maka akan diuji dengan 3. Yang pertama, Allah akan angkat keberkahan dari hasil kasabnya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Ada yang keduanya yusallitullahu sultanan zaliman. Allah akan campurkan dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau orang banyakan udah membenci ulama, membenci yang menyampaikan kebaikan. Yang ketiganya wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Keluar dari alam dunia, dari muka bumi tanpa membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Banyak ya Bu ya yang kita dengarkan zaman sekarang, kasus-kasus yang yang ada satu lembaga yang memang tidak mencerminkan nama baik, semuanya dibawa-bawa. Beginilah, begitulah. Ada yang memang seorang yang alim tapi perilakunya tidak baik, semuanya diikutkan. Ya, jadi kita bisa memilih mana yang terus di jalan Allah, mana yang memang kita tidak perlu kita ikuti. Ya, karena seorang yang menyampaikan kebaikan bukan berarti dia sudah punya kunci surga, enggak. Karena semuanya sedang berjuang dengan dengan amalnya masing-masing. Ketika kita misalkan selayaknya kita dari orang tua kita kan nasihatnya kita ambil, baiknya kita jadikan contoh, tapi buruknya mah jangan diikutin, walaupun itu orang tua, gitu kan ya. Ya sama seperti kita, ketika kita mendengarkan satu nasihat, ketika yang menyampaikan nasihat itu baik, kita dengarkan dan kita amalkan. Ketika yang menyampaikan nasihat itu melakukan suatu kekurangan, maka kita jangan ambil, tapi jadikan pelajaran. Yang mana memang itu tadi tugasnya seperti kayak gitu berat.
gitu. Pada saya ibaratnya menyampaikan satu kebaikan itu satu nasihat itu menjadi apa? Menjadi tugas tersendiri, beban untuk diri sendiri bahwa masa sih saya hanya bisa menyampaikannya doang. Saya juga harus bisa mengamalkan namanya jarkoni. Apa Bu? Bisa ngajar, kudu iso ngelakoni. Jangan cuma ngasih nasihat sama orang lain, diri sendiri susah. Tapi yang memang benar Bu, yang susah itu nasehatin diri sendiri. Sering berperang sama diri sendiri. Masa orang ke orang lain begini begitu, sendiri susah. Nah, sama kita sama-sama belajar. Ya, apa namanya nasihat tentang sabar. Mama kita pada udah diuji kesabarannya. Sama Bu, kalau di rumah jadi singa mulu. Kalau ada anak-anaknya yang memang masya Allah tabarakallah ya uji kesabaran. Astagfirullahalazim, inilah hidup penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan. Kalau penuh dengan rantangan namanya makanan. Yang punya catering itu rantangan. Nah, kalau kita hidup penuh dengan rintangan, saya mah nggak mau diuji, Bu. Saya mah pengen hidup enak, ya udah minta sama Allah, minta resign. Resign apa? Ya setiap orang apa pasti dengan ujiannya masing-masing ya. Apa namanya tuh? Walana berluanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Allah itu akan menguji dengan apa? Bisyai'in minal khaufi, dengan Allah tuh banyak uji dari rasa takut. Ya Bu ya, takut enggak kebagian, takut kehabisan, takut kelaparan, takut apa? Takut kehilangan. Ya manusia mah itu tadi diuji dengan banyak rasa ketakutan gitu. Minal khaufi wal ju'i, diuji dengan lapar gitu kan ya. Wa naqsi minal amwali, dan takut kekurangan harta sehingga enggak mau sedekah, enggak mau berbagi gitu ya. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, takut diberikan sakit, takut mati, takut meninggal gitu kan. Nah, namanya orang hidup pasti ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Semua adalah ujian, itu adalah sehat milik Allah, sakit juga milik Allah. Tugas kita adalah menjaga kesehatan. Andai walaupun sepintar apapun kita jaga kesehatan, tapi kalau memang udah Allah nakdirkan sakit, ya sakit aja gitu kan ya. Tidak sedikit pada olahraganya rajin, pola makannya bagus, dikasih sakitnya malah yang parah gitu kan. Tapi yang memang makanannya biasa-biasa aja, bahkan dibilang bersih-bersih banget ya enggak, kita lihat aja maaf orang gila gitu ya Bu ya. Dan dia makannya kan asal ngambil di mana aja, tapi dia sehat ya. Itu dalam artian nggak menjamin kan. Istilahnya orang yang apik bener-bener dijaga makanannya, bisa nggak diterima sakit, ya udah waktu ini sakit aja gitu kan ya. Tidak menjamin, cuman tugas kita adalah menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, karena itu adalah sebagian dari iman. Al-ghobatu minal iman. Ya masa iya atau kita ngikutin ke yang lama tuh ya Bu ya. Rumah udah kayak hutan gitu ya, badan berantakan, masa iya. Nah, cuman kalau memang sudah dikasih sakit sama Allah maka buru-buru diberobati, jangan diantepin. Kan harus sabar Bu sama penyakit, sama ujian, harus sabar. Sabar tuh bukannya didiemin, diobatin sama yang paham dengan penyakitnya. Nah ini kita, kalau hati kita lagi nggak baik-baik saja, hati kita sedang sedih, sedang gelisah gitu ya, maka ingat yang 3 tadi ini Bu. Apa yang pertama tadi? Lupa. Oi. Apa obat tadi yang apa? Yang 3 tadi, yang pertama ingat kepada zikrullahi ta'ala, ingat eling kepada Allah ya Bu ya. Eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang peti ulah wele, bisina kaburuk pae.
orang yang orang jauh nggak ngerti gitu ya. Apa namanya tuh di sini kabur pae. Iya, ibadah ulah campur itu ibadah itu jangan semau-maunya gitu ya. Di sini kabur pae, takutnya nanti keburu mati gitu kan ya. Kalau udah mati, udah yang tadinya kudu sholat berarti di sholat belum ya. Kita minta sama Allah dikasih sehat, panjang umur dalam keadaan ibadah. Yang tadi zikir kepada Allah, obat hati. Yang kedua apa tadi? Bertemu dengan kekasih Allah. Mau bertemu dengan kekasih Allah, siapa kekasih Allah? Yaitu para ulama dan orang-orang yang soleh. Yang ketiganya obat hati apa? Mau mendengarkan apa nasihat atau ucapan dari orang yang bijak, orang yang alim, orang yang soleh. Apa? Yang pastinya apa nasihat dari orang yang soleh, orang yang alim dan bijaksana pasti ya dulu ala khairoid dunia, yang akan menunjukkan pada kebaikan dua, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Insyaallah semoga ketika kita bisa mengamalkan yang tiga ini tadi, Allah selalu jaga hati kita agar selalu waras. Waras, apa itu waras ibu? Sehat. Kalau hatinya sehat, insya Allah badannya juga sehat. Kalau hatinya tidak sehat, hatinya sedang kusut, maka badan pun gak bakalan enak. Minum terasa gurih, makan terasa sekam, ya. Saking gak enaknya karena memang hatinya sedang tidak baik-baik saja. Kita minta sama Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu dibaca Bu kalau sebelum salam. Suka dibaca nggak Bu? Baca. Alhamdulillah. Yang suka dibaca alhamdulillah. Yang belum tambahin Bu. Sampai apa? Dari pas Allah mainnya a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Langsung gitu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa la ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambahin lagi rabbi inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka kata ghafurur rahim. Apa itu Bu? Tuh pantesan cara dicibuai. Ibu kalau baca sebelum salam nyampe mana? Ya sampai innaka apa fil alamin innaka hamidum majid. Ada yang di situ ada? Iya. Ayat begitu. Atau ada tambahannya lagi? Itu banyakin doa Bu. Sebelum salam ditambahin lagi. Atau Bu nggak hafal. Itu dibiasakan. Apa lama-lama kalau sudah terbiasa pasti bisa. Bisa itu karena terbiasa. Kalau pingin bisa doang nggak dibiasain, apa kata dunia mau hafal. Tergantung niatnya kuat. Kita banyak kepengenan, kita banyak hajat-hajat yang belum kita dapatkan, banyakin doa. Allah semakin diminta semakin senang. Beda sama manusia dimintain mulu, minta mulu tuman. Kalau Allah tuh enggak. Semakin dipinta semakin senang. Apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Ya itu kepada Allah. Ya kita sama-sama minta kepada Allah diberikan sehat panjang umur, dalam ibadah, dalam barokah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah, kita semua terhindar dari segala bencana dan musibah, dan semoga nantinya Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah doa di majelis taklim doanya ikut diaminkan oleh malaikat. Semoga doa-doa kita ada yang diangkat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri yang menyampaikan, juga bermanfaat untuk ibu-ibu semua yang mendengarkan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari jangan lupa kita sama-sama membaca doa manfaat ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna
الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقرابات لنا في ديننا توسلنا بتعلم توسلنا بتعليم أن ترزقنا واسعا وأن ترزقنا أمانا آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah telah kita selesaikan telah kita mendengarkan tausiah dari guru kita yaitu Ibu Ustazah Ainur Rohmah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya untuk yang menyampaikan dan umumnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan juga mudah-mudahan guru kita selalu dalam kesehatan ya. Setiap bulannya bisa memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup mungkin ada sepatah dua patah kata yang disampaikan oleh Ibu Siti. Terima kasih. Terima kasih, nggak apa-apa orang kita. Guru saya jadi